Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Nurul Aini dengan NIM 14235434. Saya dari Stikes Surya Global Yogyakarta, Prodi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Promosi Kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan seputar kesehatan reproduksi, dimulai dari alat reproduksi pria dan wanita sampai dengan laktasi. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah alat reproduksi wanita bagian luar atau eksterna. Nah, yang pertama ini ada mons pubis, bagian menonjol yang berisi lemak dan jaringan ikat, dan biasanya di sini ditumbuhi oleh rambut-rambut ketika ia sudah masa pubertas. Selanjutnya ini ada glans of clitoris. Ia fungsinya menutupi organ genitalia dan mengandung pembuluh darah serta syaraf. Kemudian ini ada labia minora atau bibir kecil yang berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. Dan ini adalah himen atau selaput darah yang bersifat elastis dan mudah robek, yang berfungsi untuk penutup lubang vagina. Kemudian ini adalah vaginal entrance atau jalan masuknya vagina. Selanjutnya ini adalah labia mayora atau bibir besar yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan pelumas saat menerima rangsangan. Kemudian ini ada urethral opening yang berfungsi sebagai tempat keluarnya urin. Dan ini adalah vestibulum untuk mengeluarkan cairan pelumas saat senggama. Dan ini adalah anus, tempat keluarnya feses dari tubuh. Dan ini adalah organ reproduksi wanita bagian dalam atau interna. Organ reproduksi wanita bagian interna ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada badan rahim, yang kedua leher rahim, dan yang ketiga rongga rahim. Yang pertama ada badan rahim atau corpus uteri. Ini yang berbentuk segitiga. Ia meliputi endometrium yang akan menebal untuk persiapan jika terjadi pembuahan. Selanjutnya ada myometrium. Jaringan ini akan mengerut dan membantu janin keluar ketika persalinan. Selanjutnya ini adalah uterus. Uterus ini adalah tempat melekatnya plasenta dan tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Selanjutnya yang kedua ada leher rahim atau cervix uteri. Ini berbentuk silinder. Cervix ini mampu menyimpan sperma hidup selama 2-3 hari. Nah, ini sangat sempit. Sampai ketika kehamilan janin tidak bisa melewatinya. Selanjutnya ada rongga rahim atau cavum uteri. Nah, ia berbentuk seperti kubah dan ini berfungsi untuk menampung sel telur yang telah dibuahi sampai ia menjadi janin. Selanjutnya ada fundus yang berfungsi untuk menghitung usia kehamilan. Dan ini adalah ovarium yang berisi ovum belum matang atau bisa disebut dengan oosit primer. Dan ovum yang belum matang ini akan dimatangkan di tuba falopi. Tuba falopi ini adalah tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Kemudian ini adalah fimbriae yang akan mendorong sel telur dari ovarium menuju ke tuba falopi. Selanjutnya ada vagina. Vagina ini adalah jalan lahir janin atau alat untuk berhubungan seksual. Di sini ada sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria ini terbagi menjadi 2, yaitu eksterna dan juga interna. Yang eksterna ini ada skrotum dan juga penis. Nah, skrotum ini adalah suatu lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis 2 derajat Celcius di dalam rongga perut. Dan ini adalah kulit pelindung testis. Selanjutnya ini adalah penis, alat utama reproduksi pada pria. Kemudian ini ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan sebagai nutrisi dan pelindung sperma. Dan ini adalah kandung kemih, tempat menyimpannya air seni. Kemudian ini ada epididymis, tempat penyimpanan sperma sementara. Dan ini adalah testis, penghasil sperma. Kemudian ini adalah vas deferens, saluran tempat keluarnya sperma dari epididymis menuju ke vesicula seminalis. Nih. Kemudian ini adalah uretra, tempat keluarnya urin dan sperma. Kemudian ini adalah proses oogenesis, yaitu proses
membelah kembali secara meiosis kedua dan akan menghasilkan dua sel tidak sama ukuran, yaitu ovum dan badan polar kedua. Nah, kenapa ini lebih kecil? Karena dia sitoplasmanya lebih sedikit. Kemudian beralih ke spermatogenesis, yaitu pembentukan dan perkembangan sperma dalam jumlah besar secara terus-menerus pada laki-laki dewasa. Nah, ini diawali dengan spermatogonium, yaitu sel induk yang akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis pertama dan menghasilkan dua sel yang disebut dengan spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder ini akan membelah kembali secara meiosis kedua dan menghasilkan 4 sel yang disebut dengan spermatid. Kemudian ia tidak akan membelah lagi, melainkan ia akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa pada induk telur ke epididymis dan menghasilkan 4 sperma. Nah, sperma ini akan mengalami ereksi melalui uretra ketika epididymis telah penuh dan tidak bisa tertampung lagi. Nah, selanjutnya ini adalah sperma. Sperma ini memiliki enzim untuk mendukung tugasnya dalam mencapai ovum yang berasal dari mitokondria. Nah, sperma yang bergerak disebut dengan spermatozoa, sedangkan sperma yang tidak bergerak disebut dengan spermatium. Nah, sebagaimana bentuk kecebong, sperma memiliki 3 bagian. Yang pertama ini kepala, yang kedua ada tengah atau badan, yang ketiga ini adalah ekor. Nah, bagian kepala ini memiliki ukuran 5-3 mikrometer. Ia juga memiliki akrosom dan terdapat inti sel atau nukleus dengan kandungan infogenetik berupa DNA yang akan bertemu dengan infogenetik dari sel telur untuk menentukan apakah janin laki-laki ataupun perempuan. Dan ia juga diselubungi oleh 2 enzim dalam membantu sperma untuk menembus pertahanan reproduksi wanita. Nah, enzim itu yang pertama adalah hyaluronidase yang akan membantu sperma dalam menembus lapisan corona radiata, dan yang kedua ini adalah enzim akrosin yang akan membantu sperma dalam menembus zona pellucida. Kemudian di bagian tengah ini ada mitokondria yang berbentuk spiral. Ia adalah sumber energi bagi sperma dalam menjalankan aktivitasnya. Kemudian di sini adalah bagian ekor yang memiliki membran plasma sebagai proteksi organel-organel pada spermatozoa, dan ini juga berbentuk flagella. Nah, panjang ekor di sini adalah 50 mikrometer dan rata-rata dapat bergerak dengan kecepatan 30 inci per jam. Selanjutnya di sini adalah proses fertilisasi, di mana pada saat kopulasi antara pria dan wanita dengan ejakulasi sperma dari organ reproduksi pria ke organ reproduksi wanita, ia akan dilepaskan cairan mani yang berisi sel sperma. Satu kali ejakulasi sperma akan dikeluarkan 300-400 juta sel sperma yang kemudian akan membuahi sel telur dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Spermatozoa bergerak cepat dari vagina menuju ke rahim dan masuk ke tuba falopi. Gerakan ini dipengaruhi oleh kontraksi miometrium dan dinding tuba pada saat senggama. Nah, kemudian ia akan mengalami reaksi kapasitasi, di mana selama beberapa jam protein, plasma, dan glikogen yang berada di dalam cairan akan diluruhkan. Selanjutnya ada reaksi akrosom. Setelah dekat dengan oosit, sperma yang telah menjalani kapasitasi, ia akan terpengaruh oleh zat-zat dari corona radiata, sehingga isi akrosom di daerah kepala sperma ini akan terlepas dan berkontak dengan lapisan corona radiata yang dapat melarutkan dan membantu sperma melewati zona pellucida untuk mencapai ovum. Nah, sekalinya sperma menyentuh zona pellucida, ia akan terjadi pelekatan yang sangat kuat dan penembusan yang sangat cepat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penembusan lagi oleh sperma yang lain. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio, di mana ia akan diawali dari ovarium akan melepaskan sel telur yang telah matang menuju ke tuba falopi atau bisa disebut dengan ovulasi. Nah, sel telur yang bertemu dengan sel sperma, ia akan terjadi fertilisasi. Nah, pada hari pertama, pembuahan akan berubah menjadi zigot atau sel tunggal. Kemudian pada hari kedua, ia akan membelah menjadi 2 sel. Nah, pada
pada hari ketiga ia akan membelah menjadi 4 sel. Ketika telah terjadi 3-4 kali pembelahan, ia akan memasuki tingkat 16 sel atau bisa disebut dengan stadium morula. Stadium morula ini terbagi menjadi dua, yaitu inner cell mass dan outer cell mass. Inner cell mass atau lapisan sel bagian dalam, ia akan membentuk embrio sampai ia menjadi janin. Kemudian outer cell mass atau lapisan sel bagian luar, ia akan membentuk trofoblast sampai ia menjadi plasenta. Kemudian pada hari kelima, inner cell mass akan menembus zona pellucida sehingga sebagian besar massa zigot akan memenuhi rongga blastokista. Nah, pada hari ke-6 sampai ke-7 ia akan berbentuk blastokista tahap akhir. Nah, pada hari ke-8 sampai ke-9 embrio akan memulai implantasi atau penempelan pada dinding rahim. Selanjutnya ini adalah menstruasi. Menstruasi adalah pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Lapisan endometrium ini adalah persiapan untuk menerima implantasi embrio jika terjadi pembuahan. Jika tidak terjadi pembuahan, dia akan meluruh, darah akan keluar melalui serviks dan vagina. Pendarahan ini terjadi secara periodik. Jarak waktu menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya itu disebut dengan satu siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi di sini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi, yang kedua ada fase praovulasi, yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang keempat ada fase pasca ovulasi. Nah, yang pertama adalah fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma sehingga korpus luteum menghentikan produksi estrogen dan progesteron. Nah, di sini selanjutnya yang kedua ada fase praovulasi. Fase praovulasi ini terjadi ketika naiknya hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone, hormon yang menstimulasi pematangan folikel. Nah, di sini ada pematangan folikel mulai dari folikel primer, folikel sekunder, dan ini folikel yang paling matang atau bisa disebut dengan folikel de Graaff. Nah, kemudian folikel de Graaff ini akan selanjutnya yang ketiga adalah fase ovulasi, di mana fase ovulasi ini ketika naiknya hormon estrogen yang akan menghambat hormon FSH dan disertai naiknya hormon LH. Nah, fase ovulasi ini adalah pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff atau folikel yang belum matang. Folikel de Graaff ini akan berubah menjadi corpus luteum dan corpus luteum akan berubah menjadi corpus luteum, yang dimana corpus luteum ini akan mensekresi hormon progesteron untuk menebalkan dinding rahim. Nah, ketika terjadi fertilisasi atau pembuahan, zigot akan menempel pada dinding rahim ini. Kemudian, ketika tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan, di mana korpus albikan ini tidak mensekresi hormon progesteron sehingga ia akan luruh dan menjadi menstruasi berikutnya. Nah, di sini dapat disimpulkan dari penjelasan sebelumnya, yaitu menstruasi ini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah menstrual fase atau fase menstruasi. Yang kedua adalah follicular fase atau praovulasi. Yang ketiga adalah ovulation fase atau fase ovulasi, dan yang keempat adalah luteal fase atau pasca ovulasi. Nah, yang pertama ini adalah fase menstruasi. Ia adalah peluruhan dinding rahim akibat tidak terjadinya pembuahan. Nah, di sini akan seluruh dinding endometrium ini menjadi menstruasi. Kemudian yang kedua ini adalah fase praovulasi, yaitu pematangan sel telur di dalam ovarium. Yang ketiga adalah fase ovulasi, di mana keluarnya sel telur yang telah matang dari ovarium menuju ke tubuh falopi. Kemudian yang keempat adalah fase
terbentuk, mata, telinga, dan mulut akan mulai terbentuk. Nah, pada minggu kelima ini berukuran 7 mm. Selanjutnya pada minggu ke-6 kaki mulai tumbuh meskipun masih rata tanpa jari. Sistem pencernaan mulai terbentuk, bibir atas dan langit-langit sudah mulai terbentuk dan rio sudah mulai terapit, dan ringas mata mulai berkembang. Selanjutnya pada minggu ke-7 ini paru-paru mulai terbentuk, jari-jari mulai terlihat, serta otot dan sistem syaraf mulai berfungsi. Nah, ukuran pada minggu ke-7 ini adalah 19 mm. Selanjutnya pada minggu ke-8 sampai ke-10 embrio sudah bisa dikatakan sebagai janin. Plasenta mulai berkembang. Janin dikelilingi plasenta yang terbentuk dari pembuluh darah bunda. Wajah mulai terbentuk dan ia sudah bisa membuka mulut dan pita suara. Jantung telah bekerja secara sempurna. Nah, ukuran janin pada minggu ini adalah 5,5 cm. Selanjutnya di sini pada minggu ke-11 sampai ke-13 janin sudah bisa menyelam dan mengeluarkan urin, dan pada minggu ini adalah pematangan organ serta tulang rawan akan berubah menjadi tulang keras. Kemudian pada minggu ke-14 sampai ke-18 akan muncul rambut halus di kepala dan akan diketahui jenis kelaminnya melalui USG. Nah, ukuran pada minggu ini adalah 10 sampai 13 cm dengan berat 57 sampai 113 gram. Ini pada minggu ke-19 sampai ke-22 janin sudah bisa mendengar dan ia akan memberikan respon gerakan. Kelenjar minyak pada kulit sudah mulai berfungsi, dan ukuran janin pada minggu ini adalah 25 sampai 28 cm dengan berat 227 sampai 454 gram. Kemudian pada minggu ke-23 sampai ke-29 pankreas telah bekerja dengan efektif, paru-paru semakin matang, dan pada minggu ini peluang yang besar untuk janin bisa bertahan hidup karena ia sudah bisa menghirup dan mengeluarkan air ketuban. Selanjutnya pada minggu ke-30 sampai ke-35 gerakan dan tendangan janin semakin kuat, warna kulit pink dan halus. Nah, ukuran janin pada minggu ini adalah 41 sampai 43 cm dengan berat 1,8 sampai 2,3 gram. Kemudian ini adalah minggu terakhir, yaitu pada minggu 36 sampai ke-41 semua organ janin telah terbentuk dan berfungsi dengan baik, dan ia siap untuk dilahirkan dengan ukuran 46 cm dan berat 2,7 sampai 3,6 gram. Yang di sini adalah persalinan. Persalinan adalah momen yang ditunggu setelah 9 bulan dikandung oleh ibu. Persalinan ada yang cepat, sedang, dan ada juga yang lama. Secara umum, persalinan ada 4 tahap atau bisa disebut dengan kala. Nah, kala pertama ini dimulai dengan kontraksi dan pembukaan leher rahim. Nah, bagi ibu yang primipara atau bagi ibu yang baru mengalami
mengeluarkan jalan lahir jika perlu. Kala ketiga ini adalah pengeluaran plasenta yang berlangsung selama 6-15 menit. Di kala ini juga terjadi penjahitan luka robek akibat jalan lahir oleh dokter atau bidan. Kemudian pada kala keempat, pengawasan kemungkinan terjadinya pendarahan dan juga pengawasan kontraksi rahim pasca melahirkan, dan ini terjadi 1 jam. Nah, pada kala ini plasenta telah keluar dan tidak boleh ada pendarahan. Nah, pada saat ini adalah saat kritis pada wanita yang memiliki resiko pendarahan pasca melahirkan. Jika wanita tidak memiliki resiko pendarahan, ia bisa merawat luka pada vagina dengan menjaga kebersihan. Nah, di sini adalah bagian payudara. Payudara adalah organ tubuh wanita yang paling peka terhadap gangguan keseimbangan hormonal. Akibatnya payudara adalah bagian organ tubuh yang sering terpengaruh dari berbagai kondisi patologis yang ada hubungannya dengan hormon utama estrogen. Nah, di sini ada dinding toraks atau tulang rusuk. Selanjutnya di sini ada otot dada. Otot dada ini berfungsi agar payudara tidak menggantung. Kemudian di sini ada lobus. Nah, setiap payudara memiliki lobus dari 15 sampai 20 lobus. Nah, di dalam lobus ini terdapat unit yang lebih kecil atau bisa disebut dengan lobulus. Lobus juga memiliki alveoli yang dapat menghasilkan air susu ketika menyusui. Kemudian di sini ada puting. Puting ini berukuran bulat, kecil dan menonjol di bagian tengah areola. Setiap puting memiliki saraf dan terhubung dengan 9 saluran untuk mengeluarkan air susu. Kemudian di sini ada areola. Areola ini adalah bagian tengah melingkar di bagian payudara yang lebih gelap dan mengelilingi puting susu. Memiliki kelenjar monokomeri yang berfungsi untuk memproduksi minyak pelumas alami untuk melindungi puting dan kulit area payudara agar tetap lembab. Kemudian ini adalah saluran susu atau bisa disebut dengan ductus. Ia sebagai penyalur ASI. Kemudian ini adalah jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini adalah unsur pembentuk utama payudara yang ada di sekitar buah dada. Contohnya, dia berada di lengan bagian bawah, tulang selangka, dan juga tulang rusuk. Kemudian ini adalah kulit. Nah, ini adalah fisiologi menyusui. Fisiologi menyusui ini dimulai dari hipotalamus. Hipotalamus ini untuk mempengaruhi fungsi organ. Hisapan mulut bayi pada puting susu ibu, ia akan merangsang hipofisis anterior untuk memproduksi sejumlah prolaktin. Prolaktin adalah hormon utama yang mengandalkan pengeluaran ASI. Refleks ejeksi susu pada hisapan mulut bayi akan merangsang hipofisis posterior untuk memproduksi oksitosin. Di bawah pengaruh oksitosin, sel-sel di sekitar alveoli ia akan berkontraksi untuk mengeluarkan ASI melalui ductus ke dalam mulut bayi. Nah, ini adalah posisi pelekatan saat menyusui. Ini adalah posisi pelekatan yang benar, sedangkan ini adalah posisi pelekatan yang salah. Nah, di sini posisi pelekatan yang benar, areola ini akan masuk ke dalam mulut bayi. Sedangkan yang salah, areola ini tidak masuk ke dalam mulut bayi. Sekian penjelasan dari saya seputar kesehatan reproduksi. Terima kasih yang telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum